singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelenggaraan rekam medis manual dan terkomputerisasi. Penyelenggaraan rekam medis manual terdiri menjadi 1. Registrasi atau pendaftaran. Registrasi atau pendaftaran terdiri dari 1. Sistem penamaan dan sistem penomoran. Pada sistem penamaan, maka tata cara penulisan sistem penamaannya contohnya pada pasien umum. Contoh nama dari pasien umum seperti Wardah Siregar, maka penulisan nama identitas pasien tersebut menjadi Enie Siregar Wardah. Kemudian pada pasien bayi, contohnya ibu yang melahirkan bernama Siti Haida, maka penulisan nama bayi tersebut menjadi bayi dengan disingkat BY Enie Siti Haida. Sistem penomoran rekam medis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Serial numbering system, di mana setiap pasien yang berobat ke rumah sakit selalu mendapatkan nomor baru rekam medis. 2. Unit numbering system, di mana setiap pasien yang berobat ke rumah sakit hanya mendapatkan satu nomor yang digunakan selamanya untuk kunjungan berobat. 3. Serial unit numbering system, di mana serial ini gabungan dari seri dan unit, di mana setiap pasien datang berobat ke rumah sakit diberikan satu nomor baru, tetapi dokumen rekam medis terdahulu digabungkan dan disimpan jadi satu di bawah nomor yang paling baru. Penyelenggaraan rekam medis manual, adapun yang kedua, pengolahan data yang terbagi atas satu assembling, di mana perakitan atau assembling adalah memilah dan memeriksa kelengkapan berkas rekam medis dengan memberikan nomor checklist pada berkas rekam medis dan mengurutkan berkas sesuai dengan nomor checklist, mengecek kelengkapan setiap berkas rekam medis. Coding adalah salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan huruf atau dengan angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks-indeks. Keempat, statistik atau pelaporan rekam medis. Filing atau penyimpanan, di mana filing adalah salah satu bagian dari unit rekam medis yang bertugas menyimpan dokumen rekam medis, menyediakan dokumen rekam medis, meretensi dokumen rekam medis, dan membantu dalam pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis manual. Yang ketiga ada arsip, di mana arsip ini terdiri dari penyimpanan yang biasanya berkas rekam medis akan disimpan di bagian filing. Kemudian ada pengambilan kembali, di mana pasien yang tidak lama berobat kemudian ia datang berobat kembali, maka akan dilakukan pengambilan kembali berkas rekam medisnya. Kemudian ada sistem penjajaran. Sistem penjajaran ini terdiri dari yang pertama sistem nomor langsung atau straight numerical filling, di mana berkas rekam medis dijajarkan berdasarkan urutan nomor langsung nomor rekam medisnya. Kemudian kedua sistem angka akhir atau terminal digit filling, di mana berkas rekam medis disejajarkan berdasarkan nomor
nomor rekam medis pada 2 angka kelompok akhir. Kemudian ada sistem angka tengah atau middle digit filling, di mana berkas rekam medis dijajarkan berdasarkan nomor rekam medis 2 angka kelompok tengah. Dan ada retensi atau penyusutan, yang berarti retensi terdiri dari berkas rekam medis inaktif dan berkas rekam medis aktif. Kemudian ada pemusnahan, di mana pasien yang sudah lama tidak berobat selama 5 tahun, maka berkas rekam medisnya yang berada di inaktif akan dimusnahkan atau dengan cara dibakar. Tentang penyelenggaraan rekam medis terkomputerisasi, di mana pada penyelenggaraan rekam medis terkomputerisasi ini ada registrasi atau pendaftaran dilakukan secara terkomputerisasi atau dilakukan menggunakan laptop, dan pengelolaan data yang berupa assembling, coding, indexing, pelaporan juga dilakukan secara terkomputerisasi atau dengan laptop. Kesimpulan dari penyelenggaraan rekam medis manual dan terkomputerisasi yaitu adanya perbedaan pada bagian filing dan arsip yang hanya bisa dilakukan secara manual, karena berkas rekam medis hanya bisa disimpan di bagian rak filing agar bisa dilakukan arsip berupa retensi dan pemusnahan, sehingga tidak bisa dilakukan secara terkomputerisasi.